Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan Mama Siva di Kembang Sampah Channel. Channel yang memberikan edukasi dan tutorial tentang bagaimana cara mengolah atau mendaur ulang limbah atau sampah yang ada di sekitar kita. Di channel ini Mama Siva akan membagikan tutorial ya, bagaimana cara mengubah dari bahan-bahan yang sederhana dan peralatan seadanya menjadi sebuah kreasi seni yang estetik, menarik, dan pastinya cantik dan cocok digunakan untuk menambah keindahan ruangan di rumah kita. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberi keberkahan dan kelimpahan rezeki. Untuk di video kali ini Mama Siva akan membagikan tutorial ya, bagaimana cara membuat kreasi bunga seperti ini ya. Mungkin teman-teman bisa menebak kreasi bunga seperti ini terbuat dari apa? Untuk kreasi bunga seperti ini Mama Siva buat dari ini ya, dari styrofoam ya. Ini ceritanya Mama Siva bikin anggrek bulan dari styrofoam ya. Ini bahannya dari styrofoam. Untuk daunnya Mama Siva menggunakan ini ya, menggunakan kantong kresek yang udah disetrika yang dimix dengan warna hijau ya. Untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuat kreasi bunga anggrek bulan dari styrofoam, ikuti terus ya video Mama Siva, terus simak dan jangan di skip ya, karena Mama Siva akan memberikan informasi-informasi penting tentang kreasi dari styrofoam ya. Nah, sekarang kita mulai aja ya video tutorialnya. Untuk membuat kreasi bunga anggrek bulan ya, anggrek bulan dengan styrofoam, kita membutuhkan styrofoam seperti ini ya. Boleh yang bentuk mangkok, boleh juga yang bentuk ini ya, kotak nasi kayak gini ya. Bisa juga dengan styrofoam yang lain, yang penting ini aja, yang penting dia mah apa namanya, styrofoam makanan gitu ya, kayak yang kotak kecil atau mungkin yang piring ataupun yang kotak buat buah kayak gitu ya. Terserah teman-teman, sesuai bahan yang ada aja. Untuk membuat itu kita, karena styrofoam ini nggak bisa dilipet-lipet ya, nggak bisa di apa namanya, nggak bisa dilengkung-lengkungkan ya, makanya kita membutuhkan ini ceplakan ya. Di sini Mama Siva membuat 2 ceplakan, 2 set ya. Ini yang ukurannya agak besar sedikit dan ini agak kecil ya. Teman-teman terserah aja, bisa menggunakan yang mana aja. Dan untuk membuat ini cetakan kayak gini ya, kita ini nggak bisa langsung ini menggunakan kardus ya, kardus yang agak tebal gitu, jadinya dia kaku, kalau diceplakin gampang ininya ya. Makanya untuk membuat seperti ini kita kan nggak bisa langsung menggambar di kardusnya kan, biasanya kita akan membuat polanya dulu dari, mungkin bisa dari kertas ya. Kita bisa belajar dengan menggunakan kertas. Untuk membentuk 3 kelopak atau membentuk 2 kelopak itu menggunakan kertas ya. Kita bisa menggunakan kertas bekas seperti ini ya, kertas bekas buku tulis atau kertas HVS bekas-bekas gitu ya. Itu kita bisa menggunakan kertas bekas, karena kalau misalnya kita langsung menggunakan kantong kresek ya teman-teman ya, kadang sayang ya kantong kresek udah disetrika dan hasilnya kurang bagus gitu ya. Makanya kita belajar dulu menggunakan kertas bekas seperti ini. Misalnya kita akan membentuk ini ya, 3 kelopak ya, kita bisa menggunakan kertas dulu seperti ini. Kemudian ini dilipat ke sini, dilipat ke samping kanan kiri ya, seperti ini kan, seperti kita membuat ini. Kemudian kita gunting, membentuk ini ya, tengah lingkaran ya, nih kan jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau dirasa ini bentuknya udah bagus, udah sesuai dengan keinginan teman-teman, baru teman-teman ceplak di kardus atau mungkin di kertas yang tebal gitu ya, sebagai cetakannya ntar. Nah, seperti itu aja ya teman-teman ya. Nah, kemudian nih, dengan menggunakan cetakan ini Mama Siva akan membentuk di sini ya. Oh ya teman-teman, kalau untuk membentuk ceplak ini ya,
kita nggak mesti memakai yang bagian yang rata seperti ini. Kalau misalnya ini kita pakai bagian yang miring juga nggak apa-apa. Nih, Mama Siva contohkan ya. Soalnya kalau kita makainya yang bagian rata semua ya, ntar apa namanya, ntar kita akan boros. Ini styrofoamnya kita akan boros dan nggak kepake lagi yang itunya ya. Makanya kita makainya nggak harus di posisi yang lurus, karena ntar styrofoam ini setelah dilembutkan dia akan lebih lentur dan bisa lurus sama kayak yang lain gitu ya. Jadinya asal kita bisa bentuk seperti ini, asal kita bisa ceplak seperti ini, nggak apa-apa ya di tempat yang nggak lurus juga ya. Kemudian misalnya ininya di dan nih satu lagi bentuk seperti ini. Jadi ada 3 bentuk ya teman-teman, seperti ini yang 3 kelopak, ini yang 2 kelopak, sama yang bentuk seperti ini ya. Di sini kita bisa menggunakan juga bagian yang miring seperti ini. Ini Mama Siva menggunakan bagian yang enggak rata buat mencontohkan teman-teman ya, bahwa untuk styrofoam itu nggak harus kita memakai bagian yang rata semua gitu ya. Semua bagian bisa kita pakai agar lebih hemat styrofoam ya, biar lebih hemat styrofoamnya dan nggak banyak yang kebuang gitu ya. Karena kita temanya kan memanfaatkan ini ya, memanfaatkan limbah ya. Jadi kalau kita yang kepakai sedikit, yang kebuangnya banyak kan sayang juga gitu kan. Makanya nah sekarang kita akan gunting. Untuk posisi kayak gini kan guntingnya masih agak susah ya teman-teman ya. Bisa menggunakan ini cutter, bisa yang penting dipotong mendekati polanya aja. Ntar setelah ini baru kita gunting ya. Nih, kita gunting seperti ini dulu, kemudian kita akan rapikan satu persatu ya. Kita potong satu persatu dulu, baru kita rapikan setelah menjadi potongan kecil ya. Nih seperti ini. Kita akan bentuk ini apa sesuai dengan ceplakan pensil ya. Kita gunting sesuai dengan cetakan pensil. Jadi kalaupun posisinya miring juga ini ntar bisa lurus teman-teman. Kalau udah dikasih garis-garis gitu bisa rapi, bisa lurus ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau bikin kayak gitu berarti boros styrofoamnya, soalnya kan apa namanya, yang bagian lurusnya cuma sedikit kan. Tapi enggak, semua bagian bisa kita pakai nih. Ini untuk bentuk awalnya seperti ini ya, masih kelihatan melengkung-melengkung kayak gini ya. Tapi setelah kita kasih kayak gini nih teman-teman, dengan nih seperti ini dengan ujung gunting ya, kita tarik garis sini, kita kasih garis-garis seperti ini. Dia akan menjadi seperti ini ya, menjadi lebih lurus ya, lurus dan lentur, udah nggak miring-miring lagi. Boleh di dua permukaan ya, kita kasih garis-garisnya. Kalau mau lebih tipis kita kasih garisnya di dua permukaan, atas dan bawah. Cuman kalau misalnya dirasa cukup satu permukaan aja ya nggak apa-apa gitu ya, tergantung teman-teman aja mau punya kelamaan. Kalau ini nih sambil bisa kita rapikan lagi. Ini jadinya seperti ini ya. Kemudian untuk ini bagian ininya kita akan gunting ya, gunting menurut ya teman-teman ya. Ini yang posisi miring tadi ya,
Posisi miring tadi kita sama, kita akan kasih garis juga. Setelah dikasih garis dia akan menjadi rata ya teman-teman ya. Yang tadinya terlalu melengkung gitu ya, yang terlalu apa namanya, yang berada di belokan gitu ya, ini hasilnya akan lebih rata gitu ya. Cuman mungkin agak sedikit nih seperti ini ya. Ini bisa kita atur, bisa kita ini belok-belokan seperti ini ya, bisa kita miringkan, bisa kita lengkungkan gitu ya. Kemudian setelah itu kita akan ngasih sedikit warna ya. Untuk pewarnaan ini bagian pinggir aja ya, biar kelihatan lebih ini ya. Kita boleh menggunakan ini ya, stabilo seperti ini, boleh juga menggunakan apa, spidol atau krayon ya. Kalau misalnya yang enggak ini ya pakai krayon bisa ya teman-teman ya, krayon seperti ini, atau mungkin krayon yang itu juga bisa, krayon yang apa namanya, yang enggak ada ininya, ulirannya gini, enggak, yang bukan bentuk kayak gini ya, bisa juga ya untuk mewarnai ini. Kita bisa menggunakan warna ini juga biar lebih ini. Ini jadinya seperti ini ya, ada warna-warna ungunya di pinggir tuh biar nggak terlalu putih polos gitu ya. Kita sedikit kasih warna pada bagian pinggirnya. Ini jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Untuk bagian ininya, tengahnya ini teman-teman boleh ngasih warna apa aja ya, mau yang kontras mau yang ini. Kalau Mama Siva kemarin dikasih warna pink, misalnya teman-teman mau dikasih warna ungu yang tua gitu ya, biar lebih serasi sama ini bagian kelopaknya, kelopak bunganya ya nggak masalah ya, terserah teman-teman aja. Cuman Mama Siva kemarin udah terlanjur ngasih warna pink ya, jadi ya udah warna pink aja semua gitu. Untuk warna ininya terserah teman-teman. Untuk warna pinggiran tepiannya tadi juga terserah aja ya, sesuai teman-teman favoritnya warna apa gitu ya. Ini cuma sebagai gambaran. Oh, kalau dikasih warna ungu jadinya seperti ini gitu ya. Itu aja. Kalau masalah warna apa, warnanya terserah teman-teman sesuai selera. Kemudian kita akan membuat putik bagian tengahnya ya. Untuk mengunci kita menggunakan warna kuning yang kontras ya, biar mungkin bisa itu juga pakai warna merah, bisa juga dengan warna yang lain, atau mungkin ungu tua, warna apa ya, terserah teman-teman aja ya. Nggak harus begini, nggak harus begitu, pokoknya bebas ya. Ini cuma contoh, teman-teman bisa mengkreasikan sendiri ya, nggak harus seperti ini. Kalau misalnya ini bisa diganti dengan yang lain. Ini kita bakar bagian bawah ini biar ngumpul di tengah ya. Nih kan jadinya seperti ini ya, jadi seperti ini. Kemudian kita akan tusukkan di bagian tengah ini ya, jangan lupa kita kasih lem bagian bawahnya. Kita kasih lem, kemudian kita tusukkan ke bagian tengah yang ini, yang dua kelopak ya.
Dan kemudian kita gabungkan ke ini yang 3 kelopak ya, yang 3 kelopak. Yang jadinya teman-teman seperti ini ya, untuk bunganya seperti ini ya. Kemudian kita akan balut dengan kantong kresek ya. Jadinya seperti ini ya. Untuk membuat satu tangkai bunga kita bebas ya, terserah teman-teman mau berapa ya. Di sini Mama Syifa ada 7 bunga yang mekar ya. Kemudian ini ada yang kuncupnya. Di sini yang kuncupnya Mama Syifa membuat 7 ya. 7 juga yang kuncupnya. Kemudian ini untuk akarnya. Dan ini untuk daunnya ya. Untuk daunnya kita membuat daun yang besar-besar kayak gini ya. Ini daun yang daun anggrek bulan ya, daunnya besar-besar. Gimana cara membuat daunnya? Seperti ini ya. Untuk membuat daunnya seperti ini teman-teman. Ini kita lipat 2. Ini ukurannya kira-kira aja ya teman-teman ya, kurang lebih sekitar 4 kali berapa, mungkin 4 kali 12 cm gitu ya, kurang lebihnya. Kalau dari untuk ukuran daunnya terserah teman-teman aja ya, jadi kira-kira aja sesuai dengan kantong kreseknya. Misalnya kantong kreseknya cuman ada dikit, ya udah daunnya yang agak kecil juga nggak apa-apa gitu. Kita bentuk seperti ini ya, jadi membentuk seperti ini. Kemudian kita akan kasih kawat ya bagian tengahnya. Kita membentukkan kawat untuk kita kasih lem ya, pada kawatnya ini kita kasih lem dulu. Kemudian kita tempelin di daunnya ya, dari mulai ujung ya. Kemudian kita tutup pakai ini, pakai potongan ini tadi ya teman-teman ya, potongan plastik daun tadi. Kita tutup dengan ini biar kawatnya nggak kelihatan. Sehingga daunnya menjadi seperti ini ya. Ini bagian kawatnya kita tutup dengan plastik yang udah disetrika juga seperti ini. Kemudian kita akan balut dengan kantong kresek ya.
dengan kantong resek. Menjadi daunnya seperti ini. Kemudian kita tinggal membuat ininya ya, membuat apa namanya, akarnya ya teman-teman ya. Akarnya biasa ini kawat ya, ukurannya kurang lebih berapa, kurang lebih 20 sentian, 25 cm mungkin ya. Kita akan balut dengan kresek warna putih dulu ya. Ini masih menggunakan potongan itu ya, cantelan kresek ya warna putih ya. Boleh pakai cantelannya, boleh pakai kreseknya ya. Ini daripada nggak kepake, makanya Mama Syifa pakainya yang cantelannya aja. Kemudian kita akan membentuk kuncupnya ya teman-teman ya. Untuk membuat kuncupnya kita bikin dari ya, kita bentuk dari bagian styrofoam juga. Kita bentuk ya, kita bentuk seperti ini ya teman-teman ya. Bentuk seperti ini, kemudian kita rekatkan dengan lem ya. Kemudian ini kita akan tusukkan ke sini kawatnya ya, ke tengah-tengah ini ya. Kemudian kita kasih lem dan kita akan balut dengan kantong kresek. Ini untuk kuncup paling atasnya ya. Jadinya seperti ini kuncupnya. Kemudian kita akan susun nih kuncup-kuncup ini ya. Kita akan susun bergantian kita akan mulai merangkai ya teman-teman ya. Nah, kita pasang kuncupnya dulu, baru ntar bunganya secara bergantian ya. Kita akan pasang bunganya secara bergantian ya, setelah tadi kuncupnya. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan sambung ini bagian batangnya ya. Ini kan batangnya kecil ya. Kita sambung dengan kawat yang lebih besar ya. Ini menggunakan kawat bekas apa namanya, gantungan baju ya. Ini kita bisa pakai buat ini, buat batangnya ya, karena kita butuh batang yang kokoh kan untuk ini menopang bunga yang banyak ini ya. Jadi kita menggunakan kawat yang lebih besar. Nah, di sini Mama Syifa menggunakan kawat yang bekas jemuran. Kalau misalnya teman-teman mau beli kawat yang besar juga nggak masalah ya. Ini karena Mama Syifa emang memanfaatkan yang ada aja ya. Jadinya ya udah pakai yang ini aja. Kemudian kita akan rangkai ya bunganya sekalian sama daunnya sama akar-akarnya ya. Posisi bunganya
si bunganya bisa diatur ya teman-teman ya, karena ini apa namanya, dari styrofoam ya, dia mah rawan patah, jadi teman-teman harus hati-hati ya untuk menyusun ini ya, jangan sampai ketindihan apa ya. Kemudian kita akan, Mama Syifa udah membuat berapa batang ya, kita akan jadiin satu ya. Ini sekalian kita akan memasang daunnya ya teman-teman ya. Kita akan pasang daunnya ini secara bergantian ya. Pasang daunnya, kemudian sekalian kita pasang akarnya. Jadi untuk di sini di satu pohon ini ya, Mama Syifa menggunakan daunnya ada 8, dan untuk bunganya ada 3 batang ya. Untuk ini apa sih, sesuai selera teman-teman aja ya, kalau pengen misalnya lebih banyak atau mungkin lebih ini ya. Kemudian kita akan sekalian memasang kawak itu ya, akar-akarnya ya, sekalian kita pasang di sini bagian akarnya ya teman-teman ya. Untuk akarnya kita pasangnya ke arah atas dulu. Ya teman-teman, kemudian kita akan taruh di pot ini ya. Nah kemudian kita bisa, ini akarnya bisa kita tuin ya.
kita akan atur daunnya ya teman ya. Ya teman-teman ya, hasil kreasi kita hari ini bunga anggrek bulan dari styrofoam ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin mencoba untuk berkreasi. Selamat mencoba dan selamat berkreasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan biarkan keterbatasan menghalangi langkah kita untuk tetap berkarya.